Halo, selamat malam buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, kembali di channel saya, Mudiana Made, kembali dengan saya, Mudiana. Saya ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah ikutan subscribe di channel saya. Hingga saat ini memang channel saya masih sekitar 200 subscriber. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, nanti tolong di share atau dikasih tahu teman-teman yang lainnya, siapa tahu memang ada manfaatnya. Nah teman-teman, kemarin saya sudah membahas beberapa hal terkait interview, juga terkait dengan lowongan kerja, dan juga terkait dengan adanya kreasi-kreasi minuman yang bisa teman-teman coba di rumah. Nah, sekarang saya akan membahas satu hal topik yang nantinya juga terkait dengan sukses interview. Apakah itu? Nah, topik hari ini yang saya bahas adalah mengenai 9 teknik bagaimana teman-teman bisa fasih berbahasa Inggris. Ya, kemarin dalam video saya itu ada 60 menit bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang saya akan lebih detail lagi membahas 9 teknik yang bisa teman-teman atau rekan-rekan pergunakan, bagaimana rekan-rekan nanti bisa bisa berbahasa Inggris ya. Nah, 9 teknik ini saya harap nanti didalami baik-baik maknanya, tujuannya, dan juga bagaimana nanti aplikasinya di lapangan. Baiklah teman-teman, langsung aja kita menuju ke teknik pertama. Nah, teknik pertama ini namanya adalah ini saya sudah rangkum ya. Yang pertama adalah teman-teman mesti tahu dulu apa sih alasan teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalau kita boleh bilang ini motivasi ya. Bagaimana sih motivasi teman-teman kenapa mau belajar bahasa Inggris? Apakah karena motivasi memang karena tuntutan? Apakah karena teman-teman punya cita-cita nanti jadi diplomat dan lain sebagainya? Itu mesti teman-teman cari dahulu. Ya, maknai dulu kenapa sih saya mau belajar bahasa Inggris. Kalau tidak tahu motivasinya ya kita akan ogah-ogahan untuk belajar ya. Nah, yang kedua adalah rajin membaca. Nah, kalau kita mau pinter berbahasa Inggris, jangan pernah malu untuk belajar atau membaca hal yang terkait dengan bahasa Inggris. Pokoknya kalau ada tema, majalah, nah ini saya kasih tipsnya adalah bacalah sesuatu yang kalian suka. Misalkan teman-teman suka memasak, jadi artikel memasak dalam bahasa Inggris. Kalian suka novel, cari novelnya kalian yang berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Pokoknya yang kalian suka. Itu nomor 2. Nah, nomor 3 adalah bernyanyi bahasa Inggris. Nah, bernyanyi ini sebenarnya lebih kompleks ya. Bernyanyi dalam artian kalian melatih vokal, kemudian juga kalian melatih intonasinya kalian. Nah, dari mana kita mendapatkannya? Teman-teman bisa bernyanyi dari pertama adalah lagu anak-anak yang ada subtitlenya. Nah, di sini itu contoh ringan ya. Jadi jangan malu-malu kita belajar ya dari lagu anak-anak ya. Kemudian ada juga yang sudah itu yang ya tingkatan yang Disney, yang kemudian kartun, kemudian ada juga yang mengarah ke dewasa ya. Silakan. Yang penting ketika kalian bernyanyi itu benar-benar kalian mempronounce-nya yang benar sesuai yang dinyanyikan ya. Nah, selanjutnya adalah nomor 4. Nah, ini dia ya. Nomor 4 adalah menonton film berbahasa Inggris ya, nonton film dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga nonton filmnya itu yang jangan dulu yang
ya kalau saya bilang yang kelas berat ya kita nontonnya yang ringan-ringan saja. Misalkan apa nih, misalkan mungkin film Disney anak-anak gitu ya, bisa ya. Jadi simpel bahasanya dan mudah dimengerti ya, jangan terburu-buru ya. Jadi kita benar-benar meresapi ketika menonton apa yang dia bilang, apa yang maksudnya ya. Jadi ketika subtitle itu maksudnya bukan subtitle ini ya yang apa dia ngomongnya bahasa Inggris kemudian subtitlenya Indonesia, bukan. Jadi subtitle ini maksud saya dia ngomongnya Inggris, di bawahnya itu ada Inggrisnya langsung. Jadi kita, oh ini dia bilang begini ya, nah itu dia ya. Nah selanjutnya adalah, nah mungkin teman-teman kalau dulu, kalau ingat-ingat ya dulu ketika kita SMA ataupun SMP ya, ini zaman-zaman dulu nih, nah itu ada istilahnya buku harian. Nah buku harian atau istilahnya apa ya, buku harian, kita mengenalnya dengan istilah diary ya, diary, buku harian. Nah kalian bisa mulai menulis apa sesuatu dalam bahasa Inggris di buku harian kalian. Misal nih contoh nih, misal nih contohnya simpel-simpel, I love myself today. Oke, apalagi I love to do something better ya, thank you for today, what experience today, dan lain sebagainya. Pokoknya yang terjadi hari ini itu dituangkan dalam bahasa Inggris, kalian tulis di buku diary itu daily ya. Jadi ini untuk melatih melatih kosakata dan juga melatih kalian untuk mengingat dan menulis juga ya, karena sudah langsung menulis. Nah selanjutnya adalah aplikasi online. Nah aplikasi online ini maksudnya sekarang kan kalau kita lihat di media ini, media ya, media sosial itu sudah ada namanya apa ya, aplikasi-aplikasi di Play Store ataupun yang sudah apa, yang handphone sekarang itu sudah ada punya ininya sendiri. Nah itu sudah ada apa, aplikasi berbahasa Inggris. Nah jadi ini zamannya udah simpel banget, jadi kalian langsung belajar dari aplikasi ya, itu sangat simpel banget dan ya is good gitu loh, sudah disediakan bebas dengan aplikasi ya. Nah selanjutnya adalah nomor 7 itu adalah kalian bisa menonton vlog ya, vlog. Nah vlog ini vlog yang memang berbahasa Inggris. Ini vlognya orang luar ya, dia pakai bahasa Inggris dan yang simple-simple gitu loh, yang mudah dimengerti. Itu ada, kalau saya senangnya yang itu apa ya, Jack Dale itu yang dia senang traveling. Kemudian ada namanya apa, Nas Daily ya, itu simple banget, itu bahasanya tidak ribet tetapi clear banget ya. Apalagi ada podcast itu ya, saya lupa namanya ya. Jadi kita bisa menonton vlog orang luar negeri yang dia lagi traveling ataupun membahas sesuatu yang terkait dengan apa namanya, yang terkait dengan alam sekitar dan sebagainya. It will be nice ya. Nah nomor 8 adalah di YouTube. Nah ini media sekarang adalah YouTube, sama seperti saya sekarang ya, saya juga belajar ya itu pun dari YouTube ataupun beberapa media sosial yang lain. Jadi sangat lengkap banget gitu ya. Kalian bisa mengakses YouTube kemudian mencari apa yang kalian inginkan. Nah selanjutnya yang terpenting teman-teman, nomor 9, the last one, practical ya. Dari kali kita berbicara teori, semuanya berbicara teori, you need to practice ya. Kalian harus benar-benar belajar ya. Ketika kalian sudah tahu motivasinya ya, kalian harus praktekkan ya, praktekkan sendiri dan sebagainya. Nah, pokoknya bahasa Inggris itu kalau kalian tidak praktekkan ataupun kalian masih malu-malu, kalian akan lama belajar. Kalian bisa, tetapi akan memakan waktu yang lebih lama. Yes teman-teman, itu adalah tips saya hari ini, bagaimana kalian bisa meningkatkan cara belajar bahasa Inggris kalian, sehingga nantinya kalian benar-benar bisa berbahasa Inggris yang baik dan siap melakukan interview
kalaupun yang pingin ke luar negeri ya. Itu video dari saya hari ini, tips kita 9 tips 9 poin ya terkait bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan sekali lagi, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Saya juga nggak tahu besok kita akan upload lowongan pekerjaan juga, lowongan kerja, ditambah juga ya saya nggak tahu apakah bisa kreasi minuman soda, saya akan upload besok juga. Anyway, thank you, semoga teman-teman bisa share dan ada manfaatnya buat kalian semuanya. Terima kasih semuanya, bye bye.